Itu saja, selamat menikmati sajian ilmu hari ini. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita buka dan awali kajian kita dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi ada tambahannya Pak Bu di akhir itu, wa bil qur'ani hukma wa imama. Itu doanya Imam An-Nawawi di dalam kitab Nasaihul Ibad. Jadi doa yang selama ini kita praktekkan tersebut tadi itu ternyata begitu doa lengkapnya. Ada yang sering terlewat, yaitu di akhir wabil qur'ani hukmau wa imama ya. Hukmau wa imama atau hukman wa imaman boleh, ada dalam kitab Nasaihul Ibad itu. Beliau menyimpulkan doa itu berdasarkan apa yang pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, an-ni'amu sittatu asya. Kata Ali bin Abi Thalib, nikmat itu ada 6. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu, aduh tuang temannya nikmat gitu ya, apakah makan itu adalah suatu kenikmatan? Bisa jadi iya. Tapi kalau merujuk kepada Ali bin Abi Thalib, menurut beliau nikmat itu ada 6. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Al-Quran, yang ketiga adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat itu adalah Al-Afaf. Al-Afaf itu senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah. Afaf. Kalau ada laki-laki namanya Afif, kalau ibu Afifah gitu ya. Afaf itu senantiasa dilindungi, dijaga kesehatannya oleh Allah. Kemudian asitru itu aib-aibnya dijaga oleh Allah, karena mustahil manusia itu kalau nggak punya aib ya. Asitru pakai sin Bu, asitru. Ada di handphone saya, nanti saya share kalau belum hilang datanya ke Bu Deti nanti insyaallah ya. Asitru itu artinya ya asitru itu dijaga aib-aibnya oleh Allah. Kalau orang Sunda bilang mah apa sih Bu, dibolekerkeun ya. Ya kalau bahasa Indonesianya dalam tanda kutip ya ditelanjangi aib-aib dirinya sehingga orang banyak yang tahu gitu ya. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, al-ghina anin nas. Al-ghina anin nas. Al-ghina anin nas itu artinya tidak berpangku tangan kepada manusia. Artinya ya manusia itu kan gaduh pangabutuh ya Bu ya Pak gitu ya. Jangan sampai selalu berharap kepada manusia di dalam hal untuk memenuhi kebutuhan ya, karena Allahus Samad, karena Allah lah semata-mata yang menjadi pengharapan kita. Itu al-ghina anin nas ya. Jadi
Jadi kalau Bapak Ibu senantiasa ada kebutuhan dan selalu memintanya kepada Allah, nah itu yang baik, yang bagus tuh itu. Jadi itulah suatu kenikmatan. Jadi senantiasa mintanya itu sama Allah. Itu ada 6 ya Bu ya, Pak. Yang pertama tadi apa? Islam. Kedua Quran. Yang ketiga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat afaf, senantiasa dijaga kesehatan. Kemudian asitru, dijaga aib-aib. Kemudian yang keenam adalah al-ghina anin nas, gitu ya. Tidak berpangku tangan dalam hal kebutuhan kepada manusia, itu ya. Dikit-dikit menengadah, dikit-dikit menengadah, dikit-dikit menengadah, gitu ya. Enggak begitu, gitu ya. Nah itu kata Ali bin Abi Thalib, ada 6. Nah dari situlah kemudian Imam An-Nawawi ya menurunkannya menjadi sebuah doa tadi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi, ya maaf tadi, wa bil qur'ani hukmau wa imama. Nah, itu begitu. Kenapa disebutnya nikmat Islam itu Bu? Wah, dulu jauh sebelum risalah Islam oleh Allah diwahyukan sebagai wahyu terakhir melalui Rasulullah, keadaan umat manusia itu dalam kegelapan. Lalu dibawalah Islam bersama dengan Rasulullah dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang penuh dengan cahaya. Maka dikatakan, makanya terasa Bu, oleh para sahabat Nabi itu ketika Rasulullah mendakwahkan Islam tuh benar-benar terasa perubahannya tuh benar-benar dirasakan, berubah tuh betul ya. Mereka yang dulunya hidup mabuk-mabukan gitu ya, mencuri, membegal dan yang lain sebagainya, ketika Islam datang sebagai wahyu yang dibawa oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib tuh betul merasakan, ya Allah nikmat itu yang pertama. Kemudian Al-Quran itu membacanya nikmat, dan yang sudah terbiasa Bu, apalagi seringkali menjadikan Al-Quran itu atau bertawasul dengan Al-Quran itu mengenyangkan Bu, mengenyangkan dalam pengertian menghilangkan rasa haus, menghilangkan rasa lapar. Kalau kita tekun mengamalkannya itu kita dapat manfaatnya Pak Bu. Ambil contoh anak-anak kita yang kemarin jadi korban runtuhnya bangunan pesantren itu. Ada salah satu santri yang selama 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Ketika ditanya, yang selamat ini apa sih amalannya? Baca surah Al-Kahfi katanya amalannya. Jadi antara sadar dengan tidak sadar, jadi seperti ada yang memberi minum dan makan katanya menurut pengakuan kepadanya, padahal hakikatnya tidak. Nah itulah ya, Rasulullah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu hidangan, Al-Quran itu maidah, Al-Quran itu hidangan, tapi jarang orang yang mau menikmati hidangan tersebut. Padahal kalau dinikmati hidangan tersebut menghilangkan rasa haus serta menghilangkan rasa lapar. Tapi kuncinya harus pakai keyakinan, harus pakai iman gitu. Nah itu begitu. Itu yang kedua Al-Quran. Yang ketiga jelas Muhammad ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu sababiyah utama, sebab utama hadirnya kesejahteraan dalam kehidupan umatnya. Dalilnya apa? Bapak Ibu buka surah Muhammad surah ke-47 ayat 2. Jadi siapa saja yang beriman kepada Rasulullah serta beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Rasulullah, yakni adalah Al-Quran, Allah janjikan 2 hal, kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum, oleh Allah ya akan diampuni dosa-dosanya, dihapus, wa aslaha balahum, disejahterakan hidupnya. Ada Pak Bu? Surah ke-47 surah Muhammad ayat kedua. Ayat kedua, walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim
kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal saleh, dan mereka senantiasa beriman kepada apa yang kami telah turunkan kepada Muhammad, yaitu adalah hak. Yang dimaksud adalah Al-Quran, ya, atau wahyu Allah, atau sunnahnya Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad. Lalu kita percaya serta membenarkannya. Allah janjikan dua hal, kaffaru anhum sayyi'atihim, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tadi saya sampaikan, sahabat-sahabat seperti Ali bin Abi Thalib itu betul-betul merasakan ketika mereka beriman kepada Rasul serta apa yang diwahyukan melalui Rasul, itu betul-betul terasa. Kesengsaraan, kegelapan hati itu ketika Al-Quran masuk ke dalam dada itu, meskipun mungkin keadaan sosialnya, keadaan ekonominya memang tidak berubah, tapi mental berubah. Itu sangat dirasakan. Nah ini surah Muhammad, surah 47 ayat yang kedua, wa aslaha balahum. Jadi bukan hanya secara psikis, secara lahiriah juga oleh Allah diberi kesejahteraannya. Ini janji bagi siapapun yang beriman kepada Rasulullah serta beriman kepada apa yang kami turunkan kepada Muhammad. Yang dimaksud adalah Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah sunnah Nabi. Itu udah janji Allah itu, Bu. Jadi siapapun begitu. Makanya tadi saya sampaikan, itu sumber, Nabi Muhammad itu sumber utama, ya, kebahagiaan umat manusia, nikmat. Makanya ada dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, Rasulullah bersabda, beliau pernah menyampaikan, laulaka ya Muhammad, ya ma khalaqtus al-alam. Kata Allah berfirman, Nabi bersabda bahwa kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak mungkin kami menciptakan alam semesta ini. Itu sampai sebegitunya, Bu. Ya, artinya Allah telah ridho, ya, menjadikan Islam serta Al-Quran itu sebagai agama dan wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah, dan menjadikan Rasulullah sebagai sababiyah utama kebahagiaan itu sendiri. Itu begitu, Bu. Nah, makanya saya dan Bapak Ibu semua, kita harusnya punya amalan sendiri, Bu. Ya, kalau saya sering bilang, ya kita harus punya ayat kojo lah, Bu, ya, atau surah kojo gitu, ya. Setiap saat tuh diwirid, dizikir sama kita tuh diulang. Ya silahkan, mau yang panjang-panjang mangga jika mampu, atau yang pendek-pendek juga nggak apa-apa. Yang penting dawam, istiqomah terus. Itu begitu. Ya kan orang beda-beda ya, Bu, ya. Ada yang mampunya Al-Kahfi gitu, ya, dan yang lain sebagainya, setiap hari dibaca. Kemudian hadis tentang surah Yasin itu kan bukan hanya malam Jumat, Bu. Man qara'a Yasin kulla lailatin ghufira lahu, ya. Barang siapa membaca surah Yasin tiap malam, maka akan diampuni dosa-dosanya. Itu begitu. Jadi banyaklah, ya, silahkan mangga itu dipilih oleh bapak-bapak. Ya, mau Al-Mulk boleh, mau Al-Waqiah boleh, mau Ar-Rahman boleh, mau Al-Baqarah dengan Ali Imran juga boleh, gitu, ya. Silahkan gitu, ya. Ya. Itu mas saya, Pak Subur. Ya, ya. Nah, kita praktekkan apa yang disampaikan oleh Pak Subur. Ibu bawa Quran fisik nggak, Bu? Ada bawa semua? Enggak semua, ya. Ya. Yang bawa Quran fisik boleh dicoba, ya. Caranya begini, kalau saya, Pak, kalau saya, Bu, cara mempraktekkannya, kalau saya biasanya setahun sekali pas 10 malam terakhir bulan Ramadan tuh. Jadi ambil wudhu, sholat 2 rakaat mutlak gitu kan. Setelah itu berdoa, niat, ya Allah beri kepada hambamu ini petunjukmu melalui satu saja ayat dari sekian banyak ayat di dalam Al-Quran ini. Jadi tutup mata, buka Al-Quran sembarang, kemudian jadi telunjuk, tunjuk langsung. Nah, ayat itulah yang kita mohonkan itu, dengan harapan ayat itu jadi hidayah, jadi petunjuk. Kalau saya begitu, Bu.
Tapi kalau saya setahun sekali, ya. Kalau saya setahun sekali. Nah, kalau ibu belum pernah mencoba atau bapak belum pernah mencoba, mau dicoba boleh, silakan. Seperti itu nanti prakteknya, ya dibuka aja. Ya, jadi matanya marah, buka, tunjuk langsung. Nah, itu ayat apa tuh, gitu ya. Nah, kalau ibu nggak paham, nanti boleh konsul sama saya, gitu. Ini Pak Reja cara memahami ayatnya bagaimana? Kalau saya biasa memahami ayat itu sebelum dan sesudah, tidak tok ayat itu, karena ayat kan rangkaiannya tidak terputus, Pak Bu. Nah, itu saya begitu, Bu. Alhamdulillah selama ini terbantu. Kalau saya pribadi mengambil banyak manfaat dari itu. Jadi setahun yang akan datang tuh itu yang saya terus ulang. Betul tadi kata Pak Subur begitu. Itu boleh dipraktekkan, silakan Pak Bu. Lagian kita juga kan minta hidayahnya dengan Al-Quran, Bu. Ya, bukan dengan buku Ujang Jawokan itu. Enggak ya, itu. Ya. Itu nasihat almarhumah nenek saya, Pak Subur. Reja katanya, Reja kalau lagi ngaji suka minta apa sama Allah katanya. Jadi sebelum ngaji minta, kan Bu, kan ada nasyid nih, nasyid setelah kita baca Al-Quran tuh, Allahumma hamna bil Quran waja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah, Allahumma zakirna minhu manasina wa alimna minhu majahilna. Nah, ini yang bunyi berikutnya, warzuqna tilawatahu. Apa artinya itu, Bu? Ya Allah, jadikanlah Al-Quran, jadikanlah sebab kami tilawah membaca Al-Quran jadi salah satu jalan rezeki kami. Jadi Al-Quran itu sumber rezeki, Bu. Betul, itu setiap hari kita baca setelah baca Al-Quran. Warzuqna tilawatahu. Ya Allah, rezeki kami sebab kami tilawah atau membaca Al-Quran. Baru membacanya saja, apalagi diamalkan, wah faedahnya luar biasa. Cuma kitanya aja mungkin belum tahu atau mungkin ragu, sehingga kita cari-cari quote, ya cari-cari pendapat orang lain. Yang pendapat orang lain itu bukan muslim, yang bukan muslim diikuti, yang jelas dari Allah diabaikan, kumaha itu. Nah gitu kadang-kadang manusia teh nggak percaya, kurang percaya kepada Allah, padahal Allah sudah bilang zalikal kitabu la raiba fi, nggak perlu ragu ya, semua isi Al-Quran itu benar. Dilanjut ya Bu ya, itu baru mukadimah. Baik ya Bapak Ibu semua, punten nih, kita hadis ke-42, betul? Hadis ke-42 itu yang Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sarrahu ayyub sata'lahu. Maaf, ini halaman berapa ya Bu ya? 79. Nah, 79. Kalau ada print outnya, kalau enggak PDF-nya, ini halaman 79. Betul nggak Bu? Pak, udah sampai di situ? Atau hadis yang berikutnya, hadis 43, yang bab siapa menyambung hubungan kekeluargaan akan dicintai oleh anak saudaranya. Tapi kalau di catatan saya, ini hadis 42. Ya, 42 ya. Baik, bismillah. Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sarrahu ayyub sata'lahu fi rizqihi au yunsa'lahu fi asarihi falyasil rahimah. Ya, falyasil rahimah. Sebentar Bapak Ibu, ada yang ingin saya perlihatkan tapi saya lupa ayatnya. Yang jelas hadis ini berbicara barang siapa
mempererat hubungan kasih sayang atau silaturahim, maka rezekinya akan diluaskan, dilapangkan. Nah, ini saya pengen sampaikan sebentar. Saya lupa surah sama ayatnya Pak Bu. Baik, Bapak Ibu coba buka surah Asy-Syu'ara Bu, Asy-Syura, surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 27. Karena di dalam hadis ini ada bunyi kata dalam ayat yang sama dalam bunyi hadis ini, yaitu kata-kata yubsato. Ayat 27 surah ke-42 ayat 27, surah Asy-Syura. Ada ya Pak Bu? Udah ketemu? Yang bunyinya walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Nah, saya ingin menjelaskan makna dari hadis, ya, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Nah, terlebih dahulu kita bahas yang ini, dilapangkan rezekinya. Sudah ketemu ayatnya Pak Bu? Baik, perhatikan terjemahnya di situ begini Pak Bu. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas. Kalau Bapak Ibu, ya maksudnya kalau Allah memberikan rezeki digebrokkan langsung, manusia teh sok foya-foya. Tabiat eta mah Pak Bu, manusia teh gitu, kalau lagi banyak uang suka dihambur eta Pak ya, di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya. Apa yang dikehendakinya maksudnya rezeki dengan ukuran. Jadi Bu, rezeki teh tos ditakar ku Allah. Jadi kalau ibu hari ini melihat ke samping kanan bapak atau ibu, nah ya bapak itu mah rezekinya teh mudah gitu ya, rumahnya besar, mobilnya alhamdulillah, saya begini, tos ditaker. Ditakernya bagaimana? Ya lihat penghujung ayatnya Bu, innahu bi'ibadihi khabirum basir, karena Allah maha mengetahui serta maha melihat ke dalam hati yang terdalam hamba-hambanya, apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Jadi Allah tuh maha tahu untuk mengabul doa-doa kita. Apakah isi doa-doa kita tuh selama ini memang betul kebutuhan kita atau napi hoyong wungkul? Coba, pengen atau butuh Bu? Nah itu. Tapi kan di sini khabir, ya innahu bi'ibadihi khabirum basir. Tapi kan Allah yang lebih tahu sebetulnya yang kita minta itu kebutuhan atau pengen. Sedangkan Allah hanya memberikan sesuai kebutuhan. Makanya ditaker ke Allah teh. Boleh jadi kamu mintanya A, B, C, D dan yang lain sebagainya, tapi dari semua permintaan itu hanya satu yang dikabulkan oleh Allah. Da eta nu dibutuhkan mah, yang lain tidak. Nah, disinilah kunci, kita harus betul paham dengan takdir rezeki kita. Cuma satu Bu, cara menghadapi takdir mah sabar. Sabar. Nggak ada cara lain. Makanya kata Rasulullah, ya la yahmilannakum istibta'ar rizqi,
kalian itu jangan jadi berubah mentalnya gara-gara datangnya rezeki itu lambat sehingga kalian menghalalkan berbagai cara. Masih itu mah padahal kerjanya sama bareng saya, tapi kok penghasilannya jadi lebih besar. Akhirnya dia menghalalkan berbagai cara karena kabita lihat temannya udah sukses sedangkan dia belum, gitu kan. Rasulullah aja menjelaskan istibta'ar rezeki itu, rezeki itu jalannya lambat Bu, datangnya sama kita. Jadi bukan Allah nggak kasih, tapi jalannya lambat. Kata Rasulullah juga, apa yang membuat rezeki itu datangnya lambat? Nggak ada cara lain. La yuhramur rajulu rizqa illa bizunubihi. Penyebabnya tiada lain kecuali dia pasti melakukan dosa, sehingga itu menghambat rezeki. Bukan jadi penyebab hilangnya rezeki, jadi terhambat, jadi nggak lancar gitu. Yang harusnya diterima bulan Oktober jadi bulan Maret gitu kan. Itu jadi nggak ada budak rezeki mah udah dicatat di Lauhul Mahfud ketika ruh ditiupkan pada 120 hari usia kandungan. Itulah maha adilnya Allah. Cuma kadang manusia itu cara jalan turunnya rezeki ini yang dirubah-rubah sama manusia. Makanya Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Udah dari sananya kehidupan itu nikmat, sama manusia dirubah-rubah. Itu Bu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita ada selama ini yang menghambat rezeki kita. Salah satunya hubungan silaturahim yang renggang. Jadi hubungan silaturahmi yang renggang atau yang terputus itu menyebabkan rezeki jadi tidak lancar. Makanya dalam hadis ini dijelaskan demikian, kalau ingin dilapangkan, dimudahkan jalan rezekinya, maka eratkanlah hubungan kasih sayang ataupun silaturahim. Gitu Pak. Jadi bukan berarti rezekinya hilang ya Pak Bu, mohon maaf, nggak ada penjelasan tentang itu. Jadi nggak lancar aja. Nah, cara membuka kerannya lagi bagaimana? Silaturahim. Nah, tiasa gitu Pak Reza, itu mah aturan Allah, aturan Rasulullah begitu. Nah, kita yang muslim harusnya paham dengan iman hal-hal seperti ini, bahwa salah satu yang menghambat kelancaran rezeki seorang hamba itu diantaranya adalah pegat silaturahim. Nah, ketika disambung lancar lagi. Dan itu mah udah teorinya Allah sama Rasul, udah pasti begitu. Ya, udah sunatullah. Ya. Di hadis-hadis sebelumnya pernah kita bahas itu Bapak Ibu semua. Yang paling utama itu adalah contoh prakteknya langsung ya Bu ya, mengunjungi keluarga dari orang tua. Ibu meskipun orang tua sudah tidak ada, mungkin uwa bibi ada, kunjungi beliau-beliau itu. Dari pihak suami juga mungkin masih ada gitu ya, ada keluarga dari orang tua, kunjungi. Nah, itu salah satunya. Ya, atau cara lain yang paling mudah, lingkaran paling dalam aja, hubungan istri dengan suami, hubungan suami dengan istri. Kan hubungan suami dengan istri itu hubungannya silaturahim Bu, atau dengan anak. Itu berarti lingkaran paling dalam Bu, paling kecil skupnya. Nah, kalau skup yang paling luas silaturahim itu siapa? Ingat teori silaturahim, berarti ada keterikatan disebabkan pernikahan dan pertalian darah. Itu saja. Berarti besan juga, berarti termasuk besan itu yang harus disilaturahimi. Jadi ketemunya bukan hanya di atas pelaminan, terus saya bubar nggak pernah ketemu lagi gitu. Kalau nggak ketemunya di rumah sakit ketika melahirkan cucu gitu ya, udah gitu ya. Nah, termasuk itu kan udah pernah kita bahas, kolega orang tua baik dari pihak ibu atau dari pihak ayah. Kenapa Bu? Itu mah ukhuwah namanya, karena tidak ada pertalian darah, tidak ada pertalian pernikahan.
pernikahan, kecuali ibu mau besanan sama anak tetangga gitu ya, berarti memperluas silaturahim, kecuali begitu ya mah enggak, itu namanya ukhuwah. Sama silaturahim mendatangkan rahmat ya, hubungan dengan saudara sesama muslim, persaudaraan atau ukhuwah namanya, mendatangkan rahmat pula. Cuma Rasulullah merinci nih, kalau silaturahim tuh ini diantara pahalanya, dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, itu begitu ya. Udah cerai maksudnya Bu? Iya. Ya, jadi hubungannya jadi hubungan persaudaraan saja. Jadi bukan lagi hubungan pernikahan atau musyawarah disebutnya. Ya nggak apa-apa Bu. Kata Allah kan tasrih bi ihsan atau imsak bi ihsan. Jadi perceraian itu caranya cuma satu, kalau mau dipertahankan baik-baik ihsan, kalau mau lepas baik-baik, udah gitu aja ya, dianggapnya persaudaraan. Ibu kalau ketemu dengan mantan besan mau balik wajah balik muka kan enggak ya Bu ya, masa gitu ya kan, enggak, tetap meskipun hubungan kasih sayangnya dalam bingkai pernikahannya sudah putus istilahnya gitu ya, tapi kan persaudaraannya tetap begitu. Kebanyakan di kita itu ya begitu, kok jadi musuhan gitu kan, aneh gitu. Kan anak mah nggak ada bekas ya Pak Bu ya, nggak ada bekas anak ya, katalian ku anak itu. Pas salah satunya meninggal baru datang nagih hak waris, padahal udah hilang hak warisnya kan. Iya ya, betul ya. Ya. Meninggal juga gitu, terus hubungannya ini kan nggak ada darah, ini anak si bapak, ini anak si ibu gitu. Iya. Nggak ada hubungan darah, nah itu gimana? Ya kalau nggak ada pertanyaan, maksudnya menikah, mau menikah atau hubungan silaturahim? Iya. 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 Ya. Terus meninggal di si bapaknya. Nah, dengan anak tirinya gimana, dengan anak sambungnya gitu. Hubungannya. Oh ya. Kalau secara fikih berarti bukan hubungan silaturahim, persaudaraan. Ya kan pertama kan katalian pernikahan, tapi karena cerai mati berarti kan sebab ikatan pernikahannya jadi hilang. Kalau pertalian darah jelas tidak ada di situ kan, karena tidak ada nasab kan di situ. Nah, jadi kalau dalam bab fikih masuknya jadi ke hubungan persaudaraan, itu aja. Iya, ukhuwah namanya. Ya, persaudaraan gitu. Ada hak-hak waris nggak di situ Pak Reza? Ya karena nggak ada anak, berarti yang dapat salah satu pasangan saja. Siapa yang masih hidup? Kalau suaminya yang hidup berarti suaminya yang dapat. Kalau suaminya yang meninggal, istrinya yang hidup berarti istrinya yang hidup. Anak-anaknya dapat nggak? Ya anak-anak biologis, anak-anak nasab yang dapat. Kalau si suami sudah bawa anak sebelumnya, berarti anak bawaannya yang dapat. Kalau menurut saya pribadi, sederhananya nikah siri itu anak yang terlahir dari hasil pernikahan siri berhak atas waris. Kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, dapat dengan syarat pernikahan sirinya terpenuhi syarat dan rukun, itu aja. Itu aja. Dapat Bu. Nih, ini saya cerita Bu. Ini ada cerita unik. Jangan sampai kejadian, nauzubillah ya. Kami di kampus di Telkom itu ada dosen, tapi udah almarhum, udah lama Bu. Nggak akan saya sebut namanya.
Jadi ketika hari berkabung beliau meninggal, ya beliau tinggal di istrinya dan orang taunya itu istri satu-satunya. Tersiarlah kabar bapak ini, beliau ini meninggal. Banyak yang takziah, Bu, tapi ada yang tidak dikenal ketika takziah ini. Ada seorang ibu, ada seorang ibu, ada seorang ibu bawa anak-anak. Jadi ada 3 perempuan dan itu semua ternyata istrinya almarhum. Ya harus paham ini gimana nanti pembagian warisnya. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat, anak dari istri kedua, anak istri dari istri ketiga, keempat. Nah, jadi yang saya tahu dari masalah itu akhirnya ya udah istri pertamanya ridho, akhirnya berbagi dengan istri kedua, ketiga, keempat, berikut anak-anaknya. Ya alhamdulillah bisa selesai. Ya, tapi itu begitu Pak, Bu. Ya mungkin kan nggak ada yang tahu kita ya Bu ya. Ya, ya. Jadi rame aja di kalangan dosen, jagoan bisaan. Pak Hadi ulah diturutan, diikuti. Aduh, udah nggak ada. Ibu, Bapak, punten coba. Ini sedikit saya singgung nih karena pertanyaan Bapak Ibu terkait hal yang barusan ditanyakan. Coba dibuka surah An-Nisa ayat 3. Ini skripsi saya dulu waktu S1 ini. Ada udah ketemu Bu surah An-Nisa. Coba Bapak Ibu cari ya, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Nah, itu dulu skripsi saya itu ayat tentang poligami. Ya. Maka nikahilah oleh kalian perempuan yang baik-baik 2, 3 sampai 4, tidak lebih daripada itu. Berarti poligami. Jadi azas pernikahan atau perkawinan dalam Islam itu adalah poligami. Tapi kalau azas pernikahan di Indonesia adalah monogami. Tapi dibuka pintu untuk poligami. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Kedua, di situ ada bunyi wa in khiftum. Nah, itu yang jadi penelitian saya. Wa in khiftum itu artinya apabila kamu takut ataupun khawatir nantinya akan berlaku tidak adil ketika berpoligami, maka cukup satu saja. Nah, jadi Pak Hadi, Pak Subur, Pak Selamat, Pak Reza, kalau ada keinginan menikah lagi, nambah istri, yang harus dikedepankan itu adalah perasaan takutnya dulu, bukan nafsunya. Itu yang harus ditakut. Jadi harus diperhitungkan secara matang. Jadi yang dimunculkan itu perasaan khiftumnya, perasaan khaufnya. Aduh, nanti kalau saya punya istri 2, nanti lahir anak ini bagaimana? Nah, itu yang harus dikedepankan. Ya, itu Bu, jangan udah itu lagi hoyongan Pak Reza. Itu sedangkan alibi itu mah. Karena suka begitu. Ya, ada yang begitu. Nah, itu Puspawardoyo ya Pak Adi ya. Ya. Oh gitu ya Pak ya. Bu, saya pernah ngobrol sama Pak Subur, kayaknya Pak Subur mah aya bakat. Ya kadang apa? Iya. Orang tuanya Pak Subur tuh kalau nggak salah poligami, saya pernah ngobrol. Nah, iya makanya. Cuma yang saya bilang, kamu jangan karena walaupun aku ibu saya begitu, tapi sakit hatinya. Nah itu berarti sudah pernah dengar ceritanya langsung. Ya. Dasar ibu saya. Ya. Walaupun saya kalau libur dulu liburan di rumah ibu tiri. Ya. Karena nggak punya anak. Ya. Tapi ya itu ingat itu. Karena kalau seperti itu tetap aja rasa sakit. Ya. Ya itu begitu ya Bu, Pak. Jadi
Ya tadi yang harus dikedepankan itu adalah tadi perasaan takut kepada Allah sebagai hamba saya tidak mampu berlaku adil itu nantinya. Makanya ya hanya pribadi-pribadi mereka lah yang paham sampai mana mampu mengukur sikap dirinya mampu berlaku adil. Ancaman-ancamannya banyak Bu, yang tidak mampu berlaku adil itu terutama bagi para laki-laki yang punya istri lebih dari satu. Kalau tidak adil diancam oleh Allah, nanti di akhirat itu selalu begini jalannya. Nah itu rendah ya. Ya. Jadi udah bakat, tenang aja Bu, tergantung bakat suami. Aduh, lanjut ya Pak Bu, lanjut. Nah dari Asyura barusan saya ingin sampaikan satu hal saja. Jadi yang dimaksud dilapangkan oleh Allah itu dilancarkan, ya dilancarkan. Ya, kalau kita membahas secara terkhusus ya ayat yang barusan itu harus dipahami pula bahwa rezeki kita itu sudah ditakar sama Allah tuh udah ditakar Bu. Sesuai dengan apa? Khabirum basir, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maka jangan cemas, jangan risau terkait rezeki ya. Maka sikapi dengan sabar, kayak kebahagiaan gitu. Nanti juga kebahagiaan, ada yang kebahagiaannya teh nanti Bu seminggu udah mau meninggal, baru mau meninggal, oh diberokeun ku Allah teh, atau nu kebahagiaan teh istrina sama anak-anaknya, kan ada yang kayak begitu ya, ada bahkan yang baru kebahagiaan setelah orangnya meninggal, dapat pensiunan misalkan dari perusahaan BUMN, turun asuransi jiwanya 500 juta kan si mayit mete kebahagiaan Bu. Nah kebahagiaan ahli warisnya kan gitu. Udah tenang, nanti juga kebahagiaan. Kalau nggak kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Jadi saya cuma ingin sampaikan satu pesan dari Allah dan Rasul. Udah jangan risau kalau masalah rezeki mah. Yang harus diperbaiki justru sikap sabar mental kita, itu aja. Kadang-kadang kan manusia tuh gitu ya Bu, udah maklum namanya juga manusia gitu kan. Ya gitu, suka sewot. Tetangga sebelah beli kulkas, pengen kulkas. Tetangga sebelah beli tanah, pengen beli tanah gitu ya, dan yang lain sebagainya gitu. Suka begitu. Ya, paham. Nah, istrinya Pak Subur, Bu, Pak Subur diruqyah kalau lagi malam lagi tidur tuh Bu. Nah, doakan Bu gitu ya. Yang saya khawatir tuh dalam hati itu terselip keinginan Bu, malaikat Jibril lewat ngaminin aja jadi atuh kita. Jadi kan kita nggak tahu ya isi hati seseorang itu. Kadang-kadang kretek hati itu justru itu yang dibutuhkan oleh seseorang. Tapi orangnya gofil, orangnya malaweng, tapi diaminkan ku malaikat Jibril tak jadi gitu itu. Baik, dilanjut Bapak Ibu masih di hadis yang sama. Wa ayun sa'alahu fi asarihi ya. Dipanjangkan umurnya. Ulama sudah ijma, udah sepakat. Jadi yang dimaksud dipanjangkan umur itu adalah pertama secara biologis dan non biologis. Ya boleh jadi memang menurut umumnya orang umurnya cuma 60. Ya biasanya umur segitu nggak panjang misalkan gitu ya. Tapi ada umur yang non biologis. Boleh jadi memang usianya hanya 60. Tapi kebaikan-kebaikannya selama hidup itu senantiasa diingat oleh banyak orang. Nah, itu maksud pertama kata ulama yang dimaksud dengan ya dipanjangkan umurnya. Jadi senantiasa kebaikannya dikenang oleh banyak orang. Ibarat gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan. Nah, itu maksudnya. Seperti itu, Pak Bu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dipanjangkan umurnya secara biologis. Ya, wallahu alam bisawab, ditambahnya berapa usianya?
Kita sendiri kan tidak tahu kita ini sudah dijatah umur kita oleh Allah itu berapa lama, kan kita nggak tahu Pak, nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi yang jelas pendapat ulama dua diantara itu saja, satu diantara dua tadi itu, dipanjangkan umur itu ya memang panjang secara biologis umurnya ataupun secara non biologis. Yang dimaksud adalah kebaikan-kebaikannya tetap dinikmati oleh orang-orang sesudahnya, itu yang dimaksud gitu ya. Baik, itu hadis ke-42. Ke hadis yang berikutnya Pak Bu. Ini bab siapa yang menyambung hubungan kekeluargaan akan dicintai oleh sanak saudaranya, maaf. Ibnu Umar berkata, "Manittaqa rabbahu wa wassala rahimahu." Ya, nussi'a fi ajalihi. Dalam kurung ya, wa fi lafzin atau dalam lafaz yang lain, unsi'u lahu fi umurihi wasara malahu wa ahabbahu ahluhu. Ya, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung silaturahmi, niscaya umurnya akan diperpanjang. Dalam lafaz lain tercantum dipanjangkan umurnya, dan hartanya ya akan apa di situ Bu? Akan diperbanyak. Wa ahabbahu ahluhu, dan dia banyak dicintai oleh keluarganya, gitu ya. Jadi pertama-tama Bu, terkait hubungan kita dengan keluarga, kalau keluarga besar kita menganggap kalau ada keperluan apapun, terlebih lagi secara materi, itu datang ke itu aja katanya. Pertama, sikapnya bagaimana? Syukuri dulu Bu. Ya meskipun mungkin kita dalam keterbatasan, tapi dianggap oleh orang lain tuh kita dianggap mampu. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin kita itu di keluarga besar dianggapnya sebagai solusi kalau ada masalah ekonomi. Alhamdulillah Bu. Ya alhamdulillah, itu pertama-tama ya. Nah, kemudian kita juga punya kewajiban untuk mengedukasi ya, mengedukasi dalam pengertian membimbing gitu ya, bahwa senantiasa berpangku tangan itu juga bukan akhlak yang baik ya, bukan adab yang baik gitu ya. Tadi sebagaimana hadis yang sebelumnya tadi sudah dibahas, dalam hadis bukan hadis, tadi perkataan Imam Ali yang 6 itu, al-ghina anin nas, yang terakhir, bahwa salah satu bentuk kenikmatan itu adalah kita tidak jadi beban buat orang lain Bu. Itu diantara kenikmatan tuh itu. Jadi cukup untuk keluarga kita, syukur alhamdulillah ada kelebihan, kita bisa bermanfaat buat orang lain. Ali bin Abi Thalib itu kan begitu Bu. Mohon maaf, di antara para sahabat besar Nabi Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, Ali itu yang secara ekonomi sangat minim sekali Pak Bu. Seringkali Ali dan Fatimah, Hasan dan Husain itu dalam satu hari nggak ada makanan untuk dimakan. Tapi kalau ada pengemis datang, padahal ada makanan sedikit, dibagi dengan pengemis yang baru datang. Tapi Ali dan Fatimah itu nggak pernah merengek. Ali kepada ayahnya Abu Thalib, Fatimah kepada ayahnya, kepada Rasulullah, nggak pernah. Cuma sekali saja, itu pun Fatimah. Ali nggak pernah curhat masalah ekonomi keluarganya, cuma Fatimah saja. Itu pun bukan karena ekonominya tidak tercukupi, tapi karena Fatimah merasa lelah. Karena Hasan Husain ini apa ya, kalau orang tua sekarang bilang tuh lagi lincah-lincah nuju bager-bager. Jadi merasa lelah, di sisi lain harus mengurusi Hasan Husain, kemudian di sisi lain harus mengurus rumah tangga. Sehingga suatu ketika Rasulullah berkunjung, nangis ini Fatimah, curhat masalah rumah tangga dan meminta kepada Rasulullah, boleh nggak saya minta khodimah, minta pembantu katanya buat bantu-bantu di rumah. Dipegang kedua tangan Fatimah itu oleh Rasulullah. Doanya Bapak Ibu pasti hafal. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, hadis itu, doa itu sama tadi seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib yang ke-6. Jangan sampai ya Allah, saya punya pangabutuh ke manusia, walau itu hanya dalam kedipan mata. Artinya saya tetap akan mintanya sama Engkau ya Allah gitu.
Itu maksudnya Pak Bu, gitu. Ya terlepas, tapi kan kita kadang-kadang ada ya putra putri kita yang rumah tangganya begitu masih suka curhat sama orang tuanya, itu begitu ya, namanya juga kehidupan Bu. Ya dulu juga Fatimah sama seperti itu ya. Beruntungnya Fatimah punya ayah seperti Rasulullah. Amalkan ini, engkau akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah didoakan oleh Rasulullah, alhamdulillah selesai masalah rumah tangga itu Fatimah itu, Bu. Nah itu doanya Bu. Nah makanya kalau saya doa ini saya nggak pernah lepas. Setiap hari setelah sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lain selalu doa ini saya. Ya jadi jangan sampai saya dengan istri dan anak-anak jadi beban buat keluarga. Apa yang ada semoga dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu begitu. Jadi kalau ada masalah rumah tangga jangan sampai orang tua tahu dan yang lain sebagainya. Udah gitu aja. Nah doa itu tuh itu. Ya, bukan. Bukan tepuk sakinah. Ya, apa ya? Saya di komplek dicandain sama bapak ibu-ibu. Pak Reza, udah bisa belum tepuk sakinah? Katanya mana videonya posting di grup. Wah, saya bilang. Itu kan cuma ekspresi lahir saja ya Bu ya. Jangan sampai ekspresi lahirnya bagus seperti yang bahagia tapi dordar gitu ya. Ya. Guntur halilintar kilat di rumah tangganya teh Bu. Gluduk piring terbang gitu ya. Ya itu mah apa ya? Ya manusia itu memang suka menyenangkan diri sendiri dengan hal-hal yang sifatnya viral gitu. Ya silahkan saja kalau menurut saya pribadi gitu kan. Tapi jangan mengabaikan yang utama itu aja. Itu mah apa ya, alat bantu lain lah. Tapi bagi saya bukan hal yang pokok. Kalau yang pokok ya jelas kita harus bertakwa kepada Allah, itu aja intinya. Baik, kemudian nah yang ingin saya garis bawahi Pak Bu dari hadis ini takwanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Karena kalau menyambung silaturahimnya kan sudah dibahas sebelumnya. Nah ini bertakwa itu adalah jalan rezeki Bu. Coba buka surah At-Tolak surah ke-65. Kalau nggak salah takwa itu jalan rezeki, jalan kemudahan. Ada 5 hal di situ. Surah At-Tolak surah ke-65. Bapak Ibu buka dulu ayat penghujung ayat kedua. Ini ayat 1000 dinar. Nah, coba dibuka itu. Mangga silahkan. 1000 dinar itu berapa juta, Bu? 1 dinar itu berapa Bu? 4 juta? Maaf, enggak, kalau dirupiahkan berapa? 4,2 gram, sekarang 1 gram itu 2 juta. Oh, jadi berapa Pak? 12 jutanya? Enak 1000 dinar. Masya Allah. Kaya raya. Ayat 2, penghujung ayat 2. Bapak Ibu cari, ada bunyi di situ, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Awal ayat ketiganya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makhraja. Min haitsu la yahtasib ya. Nah, ini teh ayat 1000 dinar katanya Pak Bu gitu. Ini ada 2 langsung Bu. Manfaat takwa kepada Allah. Yang pertama, barang siapa senantiasa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Oleh Allah akan diberi solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Ini penting Bu, ya, punya solusi pada setiap permasalahan hidup. Jangan ada yang mengatakan, aduh poeken ya teh gitu ya, seperti nggak ada jalan keluarnya ya. Ada jalan keluarnya. Caranya bagaimana? Perbaiki dan tingkatkan takwa kepada Allah. Nanti Allah pasti akan beri makhroja. Makhroja itu kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab itu nakiroh ya Pak Bu. Kullu tanwin nakiroh. Setiap tanwin an in un itu pasti nakiroh. Nakiroh itu unlimited.
tidak terbatas. Makhraja itu artinya jalan keluar, jadi jalan keluarnya banyak. Jadi rumusnya begini Bu, cara memahami masalah dalam hidup. Kalau Allah kita uji dengan suatu masalah, maka jalan keluarnya enggak terbatas. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Coba saya pengen tanya sama Bapak Ibu semua. Fa inna ma'al usri yusra. Artinya apa itu Pak Bu? Kayak saya tanya, berapa jumlah kesulitannya? Tuh, sok dibalik. Berapa jumlah kemudahannya? Banyak oke. Loba masalah, loba jalan keluarna. Berarti kalau ibu bapak ingin diberi kemudahan, kudu loba masalah. Iya, kan begitu. Nah sekarang lihat, coba punten dibuka dulu surah Al-Insyirah Pak Bu. Saya ingin jelaskan sedikit cara memahami ayatnya. Jadi kalau selama ini ibu bapak ngamalkan surat ini tapi asa tenerap-nerap, berarti salah dalam memahaminya. Surat keberapa Pak? 94. Ayat keberapa itu? Fa'in nama 5 ya? 6 kelima ya Bu ya? Baik, ada Pak Bu? Fa'inna ma'al usri. Nah saya minta Bapak Ibu lihat al usri di situ pakai alif lam nggak? Usri pakai ya. Ain sin ra pakai alif lam? Pakai. Alif lam itu fungsinya untuk apa? Untuk membatasi. Usri itu satu kesalahan, satu kesulitan, dibatasi. Jadi Bu, kita itu punya masalah, pasti masalahnya. Cuma kadang kitanya aja yang lebay, seakan-akan satu masalah jadi masalah bersama. Fa inna ma'al usri, ketika engkau diuji dengan suatu kesulitan, ya suatu di situ satu masalah, yusra, kemudahannya tanpa batas. Jadi ketika Bapak Ibu membaca surah ini atau ayat tersebut, hatinya tuh harus sudah mengimani, ya Allah, apapun bentuk ujian dalam hidup ini, ujiannya itu cuma satu kok, tapi di sisi lain engkau sudah menyiapkan jalan keluarnya yang banyak bahkan tanpa batas. Jadi ketika membaca ayat itu tuh imannya harus begitu Pak Bu. Jadi bukan kesulitannya banyak, jalan keluarnya banyak. Enggak, kesulitan hidup manusia itu kalau mau fokus cuma satu Bu. Nah coba kadang-kadang ya kitanya aja yang tadi, mohon maaf bahasanya mungkin kurang tepat, lebay gitu kan. Jadi dari masalah satu tuh jadi bertumpuk masalahnya. Ya, sampai diulang 2 kali oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Ingat. Sesungguhnya kesulitan itu satu, kemudahannya banyak. Itu yang harus kita yakinkan Bu, ke dalam diri kita. Jadi mulai hari ini masukkan ke dalam hati tambahan iman. Ya kalau kita sedang diuji dengan satu kesulitan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakin juga Allah siapkan jalan kemudahannya yang banyak bahkan tanpa batas. Itu Bapak Ibu semua. Jadi tadi kata Ali bin Abi Thalib kan jadi enteng, jadi nikmat menjalani hidup tuh nggak jadi masalah. Nah, karena tadi bicaranya iman. Dan memang harus percaya, ini kan firman Allah, nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Percaya saja sama Allah. Ketika diuji dengan suatu masalah, terlebih lagi Allah kan berfirman, la taqata lana labih. Ya Allah, jangan engkau ujikan kepada kami ya suatu masalah yang kami tidak mampu memikulnya. Artinya, andai kata Allah menguji kita dengan suatu masalah, doa itu fungsinya adalah kalaupun nantinya diujikan kami mampu ya Allah memikulnya. Maka Allah nggak suka untuk lepas dari masalah, caranya bunuh diri, berarti dia putus asa daripada rahmat Allah.
Makanya Allah selalu bilang la tayasu mirauhillah, la tayasu mirauhillah, la tayasu mirauhillah. Kalian jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah, daripada kasih saya Allah. Tapi ya itu tadi iman seseorang teh naik turun, banyak bisikan-bisikan dan yang lain sebagainya. Maka sering-seringlah Pak Bu datang ke majelis untuk memompa imannya itu. Berarti yang datang ke majelis teh healingnya di majelis buat nambah ngecas iman. Nah itu kan begitu Pak Bu ya. Itu baik Bapak Ibu semua, itu yang pertama tuh manfaat takwa ya, diberi solusi oleh Allah. Yang kedua wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, direzeki, dikasih rezeki oleh Allah ya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau gaji tetap mah itu mah rezeki yang sudah diperkirakan Bu, pasti diterima tiap bulan juga ya. Iya, itu mah disangka, bukan yang tidak disangka-sangka. Yang tidak disangka-sangka mah Bapak Ibu akhir pekan hari Minggu sedang di rumah duduk-duduk, tetangga datang bawa pisang goreng. Ayah ibu bapak ngadoa, ya Allah pengen nasi goreng, pengen pisang goreng, pengen singkong goreng, kan enggak ya. Tapi datang, kenapa? Karena kebaikan kita, karena takwa kita kepada Allah. Nah itu. Nah kata Imam Al-Ghazali, manusia itu jarang minta yang ini katanya, yang dari arah tidak disangka-sangka. Ya. Padahal nggak apa-apa, dah Allah mah diminta juga nggak akan habis. Ya. Allah diminta nggak akan habis, ya minta saja sama Allah. Biar jangan dipikir Bu, kita cuma usahanya saja. Pak Reza, dari arah yang tidak sangka-sangka teh di mananya arah? Nah, kalau udah dipikir, udah dari mana aja nanti pasti ada. Iya, kan gitu. Ya. Kan bisa aja Bapak gitu ya, hari Minggu teh lagi jalan, ada bapak-bapak tuh lagi ngumpul di pos gitu ya, Pak Subur sini bakso dulu Pak. Nah, karena itu rezeki dari arah tidak disangka-sangka, ada yang traktir kan Pak Bu gitu. Pulang dari pengajian dari sini, Bu badai terasa mana? Enggak kemana. Rancangan Nabi halalah ke alas daun. Nah kan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya gitu. Itu Pak Bu. Ini mah nggak tahu rezeki, nggak tahu apa. Istri saya pernah cerita ya, bunda teh tadi dicegat ke polisi katanya. Wah itu udah ngadeg-deg katanya, karena STNK-nya ketinggalan sama SIM itu. Tapi bunda teh bingung katanya, ada polisi. Bu, istrinya Pak Reza? Iya. Oh istri Pak Ustaz. Tos maju cina. Istri saya tuh cerita, siapa ya tadi polisi udah nggak kenal bunda juga. Walau alam bisawab atas harusnya mau motor diangkut Bu ke truk waktu itu teh, tapi lanjut aja kata istri Pak Reza. Ya mungkin polisi itu kenal sama saya juga walau alam, tapi perasaan saya belum pernah bawa istri saya ke majelis Bu, masa kenal ya walau alam lah itu. Ya itulah mungkin ya, di sisi lain bisa jadi rezeki apa ya. Walau alam. Kalau ayah mertua saya Bu, supados polisi kalinglap gitu ya, ketika ditilang ngamalkeun eta Bu, ini ra'aitu ahada asyara kaukab samsawal qamar, surah Yusuf ta Bu. Pernah ayah mertua saya ditilang di Bundaran Cibiru karena tergesa-gesa mau menuju suatu tempat, SIM, surat-surat sama dompet ketinggalan, persis ada razia. Eta mah langsung keluar ayat eta teh. Cenah laras data mah lempang. Seperti yang tidak tunduk we sadaya, ya? Pada diamalkan ibu mahnya. Ya, saya nggak tahu itu masih awal-awal ayat ya. Ayat keberapa ya? Punten Bu, surah Yusuf. Yusuf kan surah ke-12 ya. Ayat kasabaraha. Tete Bu, ayat ke-5 atau ayat keberapa saya lupa. Sebentar, saya bantu. Aduh, kayak diamalkan ya. Oh ayat 4 4 ya.
Ya abati ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin gitu. Jadi si polisi itu pada hormat. Mangga Pak Haji gitu. Jadi hormat. Ya wallahu alam. Saya secara sendiri juga kemarin waktu ada psikotes saya amalkan itu. Yang nguji saya ada 14 orang masuk ruang, langsung ya abati ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar. Alhamdulillah gitu, ditenangkan ya. Oh ya di depan. Ya. Silakan. Ya, alhamdulillah. Sama kayak itu Bu, aduh saya tuh dulu siapa, ada ustadz siapa lupa. Mau Jumatan lupa bawa helm Bu, tas tipayun ngangge kopiah gitu kan. Belenyang ustadz di stopan apa itu Binong Jati, di stop sama polisi. Bapak helmnya kemana? Aduh Pak maaf, saya tuh tergesa-gesa mau khutbah Jumat, jadi rasa-rasanya tuh udah pakai helm, ternyata kopiah gitu. Bapak mau kemana? Mau khotib Jumat? Oh mangga Pak kalau mau khotib Jumat katanya. Ya begitulah, walau alam bisawab ya. Ya intinya bukan kita menghindar dari kesalahan juga ya Bu ya, tapi karena mungkin ada hajat yang mungkin gitu ya lebih utama gitu, sehingga oleh Allah didahulukan seperti itu gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk ayat ini suka diamalkan oleh para ibu, para istri kalau ingin menundukkan suaminya. Itu ya. Dikaitkan dengan surat Al-Fatih di ayat 10 kepada anak-anak Wahai lana min abnana sada. Ya, bisa Pak. Ya, intinya sebetulnya cukup ya Pak Bu, kita itu dengan doa dalam surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Ya Allah, hidayahkan kepada kami petunjuk, yaitu berupa jalan yang lurus. Ya kan kadang manusia itu bingung ya Pak Bu. Ketika ikhtiar itu kan manusia kadang bingung Bu. Ya, mana yang terbaik, jalan yang harus diikuti ya. Justru kalau kita minta sama Allah, minta petunjuk, ya Allah senang. Karena manusia sadar kalau tanpa Allah dia nggak bisa. Makanya kata Rasulullah, yang nggak doa berarti sombong. Nggak butuh sama saya, kata Allah tuh. Makanya minta sama Allah, dan Allah nggak akan pelit Bu, enggak Pak, ya pasti Allah kasih gitu kan. Cuma kuncinya tadi saja di awal. Jadi apa yang kita minta, ya kitanya juga harus sabar Pak Bu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau berdoa jangan terlalu maksa kecuali memang kondisinya darurat. Kecuali darurat. Pergi haji kan bukan darurat ya Pak Bu. Ya Allah pokoknya mah kudu tahun hareup gitu kan. Nah, saya masih terngiang-ngiang sampai detik ini mengikuti pemberitaan di televisi terkait ada seorang kiai yang putranya kena korban reruntuhan pesantren itu, kiai di Madura itu. Dia berbagi cerita kalau dia itu maksa sama Allah gitu kan. Tapi disertai dengan nazar. Ya Allah, saya nggak minta apapun, tapi saya minta anak saya diselamatkan. Jadi mungkin beliau Pak Kiai ini sebetulnya punya kebutuhan doa yang lain, tapi udah kayaknya doa saya udah habis, dan saya minta sebagai penggantinya selamatkan anak saya, karena anak saya ini yang nantinya akan meneruskan cita-cita saya membangun pesantren. Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi itu namanya doa yang memaksa. Ya, tapi kondisinya tertentu ya Pak Abu gitu kan. Ibu ngadoana ayana hoyong angkat haji ayana ya tacan waktos nah Pak Abu. Iya gitu. Ya wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab. Oh iya betul. Karena memang dia kapasitasnya gaji 5 juta, 110 miliar, bingung sendiri. Iya. Ya,
Ya intinya Bu, ya tadi ya rezeki itu Allah sudah Maha tahu, udah takar sesuai dengan kebutuhan hambanya. Satu hal Bu, satu hal, Allah itu tidak pernah luput mengetahui isi hati manusia atau hamba-hambanya. Intinya itu. Jadi terlepas kita keliru dalam berdoa, Allah tuh Maha tahu apa yang terlewat di dalam lisan ketika berdoa. Iya ya Pak Reza, saya tuh berdoa kok nggak ada yang dikabul ya dari apa yang saya lisan, tapi ternyata apa yang dalam hati kok itu malah yang dikabul. Jadi itu menunjukkan manusia kurang memahami apa yang dibutuhkan untuk dirinya. Coba ibu-ibu dengan zaman seperti ini, apa yang dibutuhkan oleh ibu-ibu sekarang? Suami saya tetap setia, pernah mendoakan suaminya tetap setia sama ibu? Tuh kan enggak. Coba ya Allah, ya itu sehat, suaminya sehat. Jadi kalau punya istri lebih dari satu juga suaminya nggak stres, kan sehat tuh doanya. Ya enggak. Ya manggalah Bapak Ibu yang lebih tahu dengan apa kebutuhan gitu kan. Dan kalau bagi saya pribadi sih, saya memahami doa itu ya isinya kebutuhan, itu aja. Dan saya tuh kemarin di Instagram tuh lihat sampai ya nangis sendiri gitu. Ya Allah, sebegitunya ya orang itu kalau berdoa itu. Jadi kayak ngobrol aja sama Allah itu Bu. Kayak berdoa tuh memang begitu. Jadi udah nikmat ya, terlepas hamba ini berdosa dan yang lain sebagainya. Tapi kalau udah ngobrol sama Allah tuh enak sekali. Itu. Nah makanya jangan tergesa-gesa di dalam berdoa itu Pak Bu. Itu. Baik, penutup dari bukan penutup Pak, itu baru dua. Yang berikutnya yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau tidak salah itu ya. Ada di ayatnya Bu. Di ayat berikutnya, ayat keempat, ada bunyi itu dalam surah At-Talaq. Yang tadi yang tentang takwa, barang siapa senantiasa bertakwa kepada Allah, maka segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Ada Pak Bu itu? Ada di ayat. Kemudian yang berikutnya, wa may yattaqillaha. Enggak, itu ayat 2 ayat 3-nya Bu. Sebentar. Nah, coba Bapak Ibu lihat yang ayat 3-nya Bu. Pak, ayat 3-nya udah tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat 4-nya Bapak Ibu lihat penghujung ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, jadi kalau punya urusan oleh Allah akan dimudahkan, penyebabnya takwa ya. Ada ya Pak Bu ya? Nah, ayat 5-nya lihat penghujung ayatnya lagi, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, maka kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah gitu ya. Wa yu'zim lahu ajra, maka akan dilipat gandakan amal-amal perbuatannya, balasannya akan dilipat gandakan. Jadi salah satu penyebab utama rezeki itu berkah dilipat gandakan oleh Allah, keberkahannya adalah takwa kepada Allah. Dilipat gandakan itu bisa jadi secara materi Pak Bu, memang jumlahnya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi bisa jadi yang dimaksud dilipat gandakan itu bukan nominalnya, tapi kebermanfaatannya. Yang mana saja, karena sama-sama baik. Tapi kan pengennya, udah pengennya jadi berkali lipat ya. Kalau sodakoh 5 juta, pengennya jadi berapa Bu? Nah itu ya, pengen kan balasannya uang lagi gitu ya. Ya Allah, saya udah sodakoh nih 5 juta, tapi aku tidak dibalas gitu. Ternyata karena musibah sakit harus dirawat di rumah sakit itu Pak.
tapi nggak keluar biaya gitu, karena ada bantuan dari jamaah. Setelah dihitung-hitung struknya keluar, ulah kuningan 30 juta. Ada uang 30 juta? Nggak ada tuh, rezekinya jalannya begitu. Udah apa aja udah pengennya teh uang teh diterima sama tangan saya tuh, pengennya gitu ya. Padahal kalau sudah di tangan kan harus dibayarkan juga ke rumah sakitnya ya Pak Bu, sama aja gitu kan, diterima golosor lagi gitu ya. Itulah manusia ya, maklum. Gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi takwa menjadi jalan lancarnya rezeki, dikasih solusi dalam hidup, dimudahkan segala urusan, dosa-dosa diampuni oleh Allah ya, segala sesuatu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 ya manfaat daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika dirujuk ke surah At-Talaq dari penghujungnya ayat kedua sampai ayat yang kelima. Semuanya ada 5 Pak Bu ya. Baik, cukup Bapak Ibu semua, kita istirahat menjelang waktu zuhur. Bapak Ibu semua nanti ada darsul masa ya? Ada ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup, mangga Ibu ya. Ya. Sabar ya Bu ya, pengen cepat diijabah ke Allah. Ya manusia itu begitu, saya juga sama begitu. Manusia teh pengennya kalau minta disegerakan jawabannya kan, sehingga kemudian merubah redaksi doanya gitu ya. Saran saya boleh, tapi tanpa melupakan doa yang sebelumnya. Jadi tambahkan Bu, bukan dihilangkan doa yang sebelumnya. Bisa jadi itu mata rantai yang bersambung dengan doa-doa ibu yang berikutnya. Jadi kalau saran saya, ibu sudah berdoa dengan doa A dan ingin menggunakan doa B, doa A-nya jangan dihilangkan, ditambahkan gitu ya. Dan tadi Ibu pernah kita bahas kan dalam surah Maryam itu, walam akum bidu'ai ya bidu'aika rabbi syakiya, bahwa Nabi Zakaria itu tidak pernah kecewa di dalam berdoa kepada Allah. Jadi kalau doa belum dikabul, jangan dalam hati kecil tuh ada putus asa, kecewa dan yang lain sebagainya. Terus kalau ibu mau menambahkan doa boleh, tapi kalau saran saya mengganti, kalau saya pribadi sih, pengalaman pribadi enggak ya Bu ya. Jadi doa itu saya tambah gitu. Jadi bukan dihilang, bukan diganti, tapi ditambahkan. Kalau saya begitu. Gitu ya Bu ya. Ibu ini tadi ya. Oh iya. Betul. Ya. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila diperdengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, maka dengarlah, simaklah la'alakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi tetap untuk meraih rahmat itu harus ada ibadah. Intinya itu Bu. Jadi hadis itu dipahaminya begitu. Jadi bukan, kan yang jadi pertanyaan berikutnya, tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Nah, salah satu cara mendapatkan rahmat Allah itu tadi dalam surah apa itu yang tadi? Surah Al-A'raf kalau tidak salah, ayat 104. Ya, apabila diperdengarkan ayat suci Al-Qur'an, maka dengarlah, simaklah. Nah, kalian pasti akan dapat rahmat. Pasti kalian dapat ya kasih sayang daripada Allah. Termasuk ya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum la'alakum turhamun. Ya, kalian sesama mukmin itu bersaudara, maka berdamailah dengan saudara kalian. Makanya maksudnya akur dengan sesama mukmin agar kalian dapat rahmat. Jadi cara-cara atau model-model ibadah untuk mendapatkan rahmat Allah itu banyak, dan memang salah satu cara untuk masuk surganya Allah itu mendapatkan rahmat daripada Allah. Itu Bu
Ya, jadi rahmat itu bukan pasif tapi aktif. Bagaimana cara mendapatkan rahmat tersebut? Banyak caranya. Baca Al-Quran mendatangkan rahmat, mendengarkannya saja mendatangkan rahmat, mendamaikan orang lain mendatangkan rahmat, bersyukur kepada Allah juga itu adalah rahmat. Betul. Jadi dari sekian amal-amal ibadah kita, mana yang nantinya menurut Allah itu layak diganjar dengan rahmatnya Allah? Kan kita nggak tahu, Pak Bu. Karena kembali kepada keikhlasan kita masing-masing. Makanya jangan dirusak amal ibadah kita itu, diantaranya tadi dengan riya, sum'ah, perasaan berat dan yang lain sebagainya. Udah, untuk Allah itu all out saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi boleh ibu melakukan aktivitas amal ibadah diniatkan semata-mata untuk mendapatkan rahmat Allah, ya boleh, silahkan, yang mana saja. Kenapa? Wa rahmatullahi wasi'at kulli syai', karena rahmat Allah itu sangat luas dan meliputi segala sesuatu. Jadi kita boleh pilih yang mana saja dari amal-amal perbuatan kita, kemudian kita harapkan dengan itu bisa menghadirkan rahmat dari Allah. Ya, itu kata kuncinya ya Bu ya, insya Allah. Cukup ya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas atensi. Mohon maaf apabila ada khilaf dan kekurangan. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullah, astagfirullahalazim. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.